Berarti mulai sekarang sakit ingat Allah. Kenapa logikanya? Yuk saya ajak berpikir logika. Ibu tahu di dalam tubuh ada yang namanya sel darah putih. Apa fungsi sel darah putih? Untuk melawan kuman. Kalau ada kuman masuk, dia bergerak. Kumannya banyak, dia membelah diri. Setelah mati itu kumannya, karena jumlahnya yang banyak dari sel darah putihnya bunuh diri sendiri. Karena kalau nggak bunuh diri, kebanyakan sel darah putihnya. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh sel darah putih? Kok gerak sendiri, belah diri sendiri, bunuh diri sendiri, siapa yang nyuruh? Nah ini yang tanda tanya. Dunia kedokteran nggak bisa menjawab. Ternyata dunia kedokteran menjawab, oh karena adanya kemoatraktan, sehingga mendekat dia kayak mencium aroma. Tapi kan dia bisa gerak, siapa yang gerakin? Terus dia membelah diri, dia tahu ini, oh jumlah bakterinya banyak, dia membelah. Setelah bakterinya habis, dia bingung, dia bunuh diri sendiri. Coba hebatnya sel darah putih. Siapa yang ngatur itu, Bu? Allah. Dan penelitian terbaru, sel darah putih bisa ngobatin plak pada didik pembuluh darah. Sel darah putih bisa ngobatin kanker. Berarti sel darah putih intinya dia bisa mengobati banyak aspek penyakit. Bahkan pengobatan kanker terbaru itu dengan menggunakan imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Sel darah putih yang khusus untuk makanin kanker diternak di luar, dimasukin lagi. Dan harganya mahal sampai ratusan juta. Islam mengajarkan supaya imunnya aktif dengan apa, Ibu? Sholat tahajud, berbekam, minum habatus saudah dan madu. Nah ini yang ngajarin siapa semuanya, Ibu? Rasul. Ini Ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Oke, berarti mulai sekarang rutinkan berbekam sebulan sekali. Rutinkan madu, ganti madu dengan gula, ganti dengan madu. Sirup ganti dengan madu. Karena kita umat Islam konsumsinya harus madu. Tapi umat Islam selalu dibikin stigma, hati-hati madu palsu. Tapi yang namanya sirup palsu nggak pernah hati-hati. Sirup jelas-jelas palsu diminum, coba. Madu yang belum tentu palsu apa nggak mau diminum. Ini kan aneh umat Islam, ternyata stigma itu yang bikin kita jauh dari madu. Padahal sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Karena madu palsu nggak mungkin dibuat dari gula pasir, tekor. Coba tekornya lupa. Satu botol madu butuh berapa kilo gula pasir? Petaninya dibilang, saya kena, ini tambahin gula nggak? Dok, secara teori ekonomi aja nggak masuk buat saya, dok. Orang saya cuma naruh kotak, ngumpul sendiri itu madu. Ngapain saya tambahin gula? Jadi nggak mungkin pakai gula, Bu. Tekor buat petani. Paling mungkin namanya pakai CMC, karboksimetil selulose. Dan itu aman daripada gula pasir dan sirup. Jadi sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Saking pengen yakinin masyarakat, sampai ada orang jual madu sampai bawa ember-ember sama sarang-sarangnya. Saking nggak percaya itu. Sudah jelas, Ibu? Mulai sekarang ikuti apa yang Rasul lakukan. Sepakat ya? Sekarang mulai berubah. Kalau sakit ingatnya Allah dulu. Mungkin sebagai introspeksi, saya punya salah apa? Mungkin introspeksi, mungkin saya gara-gara ini. Coba makan saya yang salah. Introspeksi dulu. Terus kemudian perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah, bukan sama dokter. Dokter tuh nggak nyembuhin, Bu, cuman media. Obat yang diberikan itu hanya membantu, tapi yang menyembuhkan adalah konseptualnya adalah tubuh kita sendiri melalui Allah. Maka itu kalau sakit ingat Allah, ya. Ini paradigma sakit gimana, Ibu? Sakit seorang muslim, bahkan duri yang ngenain sekalipun, Allah akan ngapus dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit harusnya bersyukur karena dosanya dihapuskan. Sepakat, Ibu? Berarti kalau Ibu sekarang menerima sakit harusnya bersyukur. Berarti kalau ditambahkan nikmatnya dengan menambahkan sakit gimana, Ibu? Jadi harusnya senang, Bu, nggak apa-apa. Makin berat nggak apa-apa.
Ya, karena ingat hidup kita di dunia hanya sementara, ada satu kehidupan yang tidak ada ujungnya yaitu akhirat, maka itu di dunia dijadikan satu kegiatan untuk ngumpulin amal. Jangan banyak berkeluh kesah, apalagi berobat kepada dukun. Aduh hati.